Bukan, nggak pakai moderator kan? Langsung ya? Langsung ya. Baik, anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua kembali bisa berjumpa. Allah masih limpahkan berbagai banyak nikmat ya, baik nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua pagi hari ini kembali bisa berjumpa dalam agenda lanjutan MPLS ya, masa perkenalan lingkungan sekolah. Insya Allah pagi hari ini akan bersama dengan Ustadz, kita akan membahas tentang pengenalan tahsin dan tahfiz Al-Quran ya. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in dan orang-orang Islam yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir. Baik ananda sekalian, semuanya dengar suara Ustadz ya? Terdengar dengan jelas ya suara Ustadz ya? Baik, kalau gitu tadi Ustadz suruh siapkan alat tulis ya. Yang sudah siap alat tulisnya boleh diperlihatkan ke layarnya ya. Iya. Oke, baik kalau gitu kita mulai ya. Materi kita pada pagi hari ini adalah pengenalan tahsin dan tahfiz Al-Quran ya. Sebenarnya kemarin Ustadz sudah singgung sedikit ya, sudah jelaskan sedikit di kelas 7A dan 7B kemarin ya bersama Ustadz Anas terkait dengan pengenalan tahsin dan tahfiz Al-Quran. Apa itu tahsin ya? Bagaimana metode atau pembelajarannya di SMP Takharun Nas? Nanti insya Allah akan Ustadz jelaskan ya. Baik, next. Oke, bisa jelas ya di layar HP-nya atau di layar laptop Ananda sekalian. Di sana sebelum kita bahas apa itu tahsin, apa itu tahfiz Al-Quran, kita harus tahu dulu definisi dari Al-Quran ya. Jadi definisi Al-Quran itu adalah, atau arti dari Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di antara dua sampul mushaf ya. Dua sampul mushaf artinya mushaf ya, Al-Quran yang ada pada kita sekarang itu. Kemudian sampai kepada kita secara mutawatir, artinya secara bertahap ya. Jadi Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW itu secara utuh. Kemudian disampaikan kepada kita umatnya itu secara bertahap ya. Kemudian membacanya bernilai ibadah ya. Membaca Al-Quran bernilai ibadah, menjadi mukjizat bagi meski dengan surat yang paling pendek sekalipun. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat meski dengan surat yang paling pendek sekalipun ya. Kemudian dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas ya. Itulah definisi dari Al-Qur'an. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada keutamaan membaca Al-Qur'an ya. Jadi, kenapa kita sangat dianjurkan untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar? Karena banyak sekali keutamaan-keutamaannya ya. Yang pertama adalah menjadi keluarga Allah ya. Jadi keutamaan membaca Al-Quran yang pertama adalah menjadi keluarga Allah. Dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan manusia. Ada yang bertanya, siapakah ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, yaitu ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan pilihannya. Ya, yaitu ahli Al-Quran. Yang dimaksud dengan ahli Al-Quran itu adalah bukan sekedar tahu Al-Quran. Ya, dia tahu Al-Quran, tahu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian dibaca setiap hari. Itu yang dinamakan dengan ahli Al-Quran, sampai ia menghafalnya. Ya, belajar, kemudian membacanya dengan baik,
kemudian menghafalkannya. Itu baru dikatakan ahli Al-Qur'an. Nah, orang yang seperti ini dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ad-Darimi ya. Itu adalah keutamaan membaca Al-Qur'an ya. Kemudian yang kedua, keutamanya adalah menjadi ibadah unggulan ya, menjadi ibadah unggulan. Ya, karena setiap kita ini manusia ya, setiap kita itu harus punya ibadah unggulan ya. Kita tidak mungkin menguasai semua ibadah gitu kan. Kita ini. Jadi paling tidak ada satu ibadah yang kita unggulkan, yang itu nanti akan membantu, akan memberikan syafaat kita di hari akhir. Ada orang yang menjadikan sholat sebagai ibadah unggulan. Ada orang yang menjadikan puasa sebagai ibadah unggulan. Nah, orang yang membaca Al-Qur'an atau orang yang dekat dengan Al-Qur'an itu juga mendapatkan ibadah unggulan karena membaca Al-Qur'an satu huruf ya. Membaca Al-Qur'an satu huruf itu sama dengan satu kebaikan ya. Ingat ya, membaca Al-Qur'an satu huruf itu sama dengan satu kebaikan. Nah, setiap kebaikan dilipat gandakan hingga 10 kali lipat ya. Jadi ingat ya, satu huruf itu satu kebaikan. Nah, setiap kebaikan atau satu kebaikan tadi Allah lipat gandakan lagi menjadi 10 kali lipat. Jadi kalau antum baca alif, lam, mim, itu ada berapa huruf ya? Ada 3 huruf kan? Nah, 3 huruf dikalikan dengan 10 kali lipat lagi, berarti 30 huruf. Nah, antum membaca alif, lam, mim saja itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Ya, sudah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, bagaimana dengan kita ketika kita membaca satu halaman, ketika kita membaca satu hari satu lembar, atau bahkan satu hari satu juz. Antum hitung sendiri ya, satu huruf dikali dengan 10. Nah, kira-kira berapa kebaikan yang kita dapatkan. Jadi wajar saja kalau Al-Qur'an itu adalah sebagai ibadah unggulan karena kebaikannya, keberkahannya sangat banyak sekali, ya. Kemudian selanjutnya pemberi syafaat. Apa itu syafaat? Penolong ya. Jadi di akhirat nanti Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat atau pertolongan bagi orang-orang yang selalu membacanya. Jadi kalau antum nanti mau mendapatkan pertolongan dari Al-Qur'an, maka sering-seringlah membaca Al-Qur'an ya. Yang di sana nanti di akhirat tidak ada penolong lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru nanti ditolong oleh Al-Qur'an bagi orang-orang yang selalu membacanya ya. Kemudian selalu menjadi yang terbaik ya, selalu menjadi yang terbaik. Sebaik-baik kalian ya, ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya ya. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik kalian atau sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Selalu menjadi yang terbaik ya. Next lagi itu nih, apa namanya? PowerPoint-nya. Selalu menjadi yang terbaik. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya. Kemudian iri yang diperkenankan. Nah, ini ya. Kita sebenarnya tidak boleh iri, tapi kata sesuai dengan hadis Rasulullah bahwasanya ada 2 iri yang diperkenankan ya. Tidak diperkenankan iri atau ghibah atau ghibtah ya, kecuali pada 2 hal, yaitu orang yang Allah beri ilmu yaitu Al-Qur'an sedang ia mengamalkannya sepanjang malam dan siang, dan orang yang Allah beri harta sedang ia menginfakkannya sepanjang malam dan siang. Jadi kita itu hanya boleh iri dengan 2 ya, dengan 2 hal, yaitu iri dengan orang yang mempunyai yang Allah beri ilmu Al-Qur'an dan ia mengamalkannya sepanjang malam dan siang. Ya, boleh kita iri dengan orang yang seperti itu. Ya, iri maksudnya kita merasa Kita merasa harus bisa seperti dia. Bahkan kalau bisa harus lebih seperti dia ya. Itu boleh. Yaitu orang yang Allah beri ilmu Al-Qur'an sedang ia mengamalkannya sepanjang siang dan malam. Kemudian dengan orang yang Allah beri harta, ya. Kemudian kepada Allah yang Allah beri harta sedang ia menginfakkannya sepanjang siang dan malam, ya. Bukan hanya orang kita kadang-kadang salah ya, kita iri kepada orang yang punya harta, punya kenikmatan. Iri seperti itu saja.
Tapi kita tidak iri, tapi orangnya misalnya tidak pernah menginfakkan hartanya di jalan Allah gitu kan. Nah, yang boleh itu adalah iri kepada Allah, kepada orang yang Allah beri harta atau Allah beri kenikmatan, sedangkan ia menginfakkannya sepanjang malam dan siang. Ya, itu iri yang diperbolehkan. Ya. Kemudian, itu tadi adalah keutamaan-keutamaan membaca Al-Qur'an ya. Sangat banyak sekali keutamaan yang kita dapat, sehingga apa namanya? Di Khairun Nas ya, antum yang harus kita ketahui adalah membaca Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi membaca dengan tajwid, dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid ya. Yang selama ini mungkin belum pernah belajar tahsin dan tahfiz Al-Qur'an, baru dengar apa itu T2Q ya. Baru dengar istilah T2Q ya. Ya, T2Q adalah tahsin, tahfiz Al-Qur'an ya. Tahsin adalah memperbaiki, kemudian tahfiz adalah menghafal Al-Qur'an. Jadi kita memperbaiki bacaan dulu, kemudian nanti baru kita menghafal Al-Qur'an. Nanti ketika bacaan antum sudah baik ya, sudah layak untuk menghafal, maka nanti akan ustazah yang mengajar di tahsin tahfiz Quran akan mempersilakan antum untuk mulai menghafal dan mulai menyetorkan hafalan Al-Qur'annya ya. Baik. Kemudian selanjutnya orang yang tak punya hafalan ya seperti rumah yang rusak ya. Jadi orang yang tak punya hafalan seperti rumah yang rusak. Sesungguhnya orang yang di hatinya tidak ada satupun ya, tidak ada sesuatu pun hafalan Al-Qur'an seperti rumah yang rusak tak berpenghuni. Artinya tidak memberikan manfaat apa-apa. Ya, jadi rumah yang rusak itu yang enggak ada penghuninya ya, yang enggak bisa dimanfaatkan, ya enggak ada manfaatnya sama sekali. Lama-lama akan hancur sendiri, ya. Lama-lama hatinya akan kering, akan hancur ya, tidak bisa dimanfaatkan. Ya, itu ibarat orang yang tidak punya hafalan Al-Qur'an sama sekali. Baik, ini adalah urgensi membaca Al-Qur'an dengan sahih dan fasih ya. Kalau tadi kita berbicara tentang apa itu definisi dari Al-Qur'an, kemudian keutamaan membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang urgensi ya, urgensi membaca Al-Qur'an dengan sahih dan dengan fasih ya. Keutamaan membaca Al-Qur'an dengan sahih dan fasih. Sahih artinya sesuai dengan ilmu ya. Sahih adalah sesuai dengan ilmunya. Kemudian fasih adalah bagaimana cara kita mengucapkan huruf dengan fasih, dengan baik dan benar ya. Yang pertama adalah menjaga keaslian bacaan ya. Jadi kita membaca Al-Qur'an dengan sahih dan fasih atau dengan tajwid atau dengan ilmu ya, atau dengan ilmu itu menjaga keaslian bacaan ya. Menerapkan atau mempraktikkan tajwid merupakan hal yang wajib dan harus. Barang siapa tidak membenahi bacaan Al-Qur'an dengan sahih, maka ia berdosa. Karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an ini dengan tajwid. Dan demikian pula Al-Qur'an itu sampai kepada kita. Ya, demikian Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwasanya mempraktikkan atau membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib dan harus. Artinya kalau kita tinggalkan, kalau kita tidak memperbaiki Al-Qur'an, kalau kita tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, itu kita berdosa. Ya, karena mempraktikannya adalah wajib. Karena barang siapa yang tidak membenahi bacaan Al-Qur'an dengan sahih, maka ia berdosa. Ya. Karena sebagaimana Allah menurunkan Al-Qur'an ini ya dengan tajwid, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad itu dengan tajwid. Dan demikian pula Al-Qur'an itu sampai kepada kita harus dengan tajwid. Ya. Itu urgensinya atau keutamaannya ya. Kita membaca Al-Qur'an dengan ilmu ya, atau dengan sahih dan fasih. Kemudian membaca Al-Qur'an harus dengan tajwid. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muzammil ya, warattilil Qur'ana tartila ya. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan setertil mungkin. Ya. Al-Qur'an sini yang mengatakan ya, dan bacalah Al-Qur'an dengan setertil mungkin. Warattilil Qur'ana tartila ya. Dalam surah Al-Muzammil ayat keempat ya. Tartil, yang dimaksud dengan tartil adalah memperbaiki huruf. Jelas ya. Jadi tartil yang dimaksud di surah Al-Muzammil itu adalah memperbaiki huruf ya, dan mengetahui seluk-beluk
Waqaf. Waqaf itu cara-cara berhenti ya, cara-cara menghentikan bacaan. Nah, kalau kita tidak belajar, bagaimana kita bisa menyebutkan huruf-huruf Al-Qur'an dengan fasih, ya. Kemudian, nah, ilmu tajwid, ya. Baik, ini jadi yang terakhir, yang pertama tadi saya sudah sampaikan definisi dari Al-Qur'an, kemudian keutamaan-keutamaan membaca Al-Qur'an, kemudian keutamaan membaca Al-Qur'an dengan fasih ya, dengan tajwid. Nah, sekarang yang terakhir adalah ilmu tajwid. Ya, apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Secara etimologi atau secara bahasa, tajwid adalah memperbaiki. Sama dengan tahsin tadi ya. Tahsin adalah memperbaiki, membenahi bacaan, membenahi huruf Al-Qur'an. Nah, kalau tajwid adalah secara bahasa dia artinya adalah memperbaiki. Nah, secara istilah tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahaknya. Ya, jadi mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya atau yang disebut dengan makhrajul huruf. Ya, yang disebut dengan makhrajul huruf, tempat keluar huruf. Ya. Jadi setiap huruf mulai dari hamzah ya, mulai dari alif sampai dengan iya itu punya ya tempat keluar hurufnya masing-masing. Ya. Ada tempat keluar hurufnya masing-masing. Nanti kita akan belajar ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing nanti ya. Yang dengan Ustadz Hengki dengan Ustadz Hengki, yang dengan Ustadz Anas nanti dengan Ustadz Anas. Ya, kita akan belajar. Jadi setiap huruf Al-Qur'an itu mulai dari hamzah atau alif sampai dengan iya itu mempunyai tempat keluar huruf yang berbeda-beda. Jadi harus belajar. Ya, harus belajar ilmu tajwid. Kalau kita tidak belajar, kita nggak tahu. Asal baca aja kan. Nah, kenapa di Khairun Nas itu sangat ditekankan bacaan harus benar, bacaan harus fasih sebelum antum menghafal. Jadi nanti jangan ada yang beranggapan seperti ini ya. Saya sudah punya hafalan banyak nih Ustaz di SD, sudah 1 juz, sudah 2 juz misalnya di SD. Kenapa di sini disuruh diulang lagi Ustaz? Nah, ada banyak pertanyaan seperti itu ya. Kenapa di sini disuruh diulang lagi Ustaz? Harusnya kan lanjut Ustaz gitu kan. Ya kita lihat dulu, kalau bacaan antum sudah baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid yang Ustaz sampaikan tadi, nah, maka boleh antum lanjut gitu kan. Tapi kalau masih sekedar menghafal saja, hafalan saja di mulut, ya, sekedar hafalan saja di mulut, ya harus ngulang lagi. Ya, karena di SD biasanya kita hanya dikejar untuk menghafal. Ya, hanya dikejar untuk menghafal, perbanyak hafalan. Bagus ya nanti sehingga di SMP antum tinggal memperbaiki bacaan saja. Yang sudah punya hafalan berarti dia bagus, sudah bisa tinggal memperbaiki bacaan saja. Yang belum punya hafalan jangan minder. Justru yang belum punya hafalan sama sekali itu ibarat memori yang masih kosong. Belum ada virus-virus yang masuk ya. Seperti memori yang baru. Sehingga kalau kita masukin hal-hal baru, file-file baru dia masih nggak ada yang ganggu gitu loh. Ya. Masih baru, masih jernih memorinya. Sehingga nanti ketika Ustaz sampaikan ketika belajar, kemudian ketika nanti menghafal, insya Allah dia juga cepat karena tadi saya sampaikan memorinya masih bersih. Nah, untuk yang sudah punya hafalan, sama bagus juga karena nanti dia tinggal memperbaiki bacaannya saja. Nanti antum tinggal setorkan ulang dengan Ustaz. Ya. Nah, untuk tahsin tahfiz Al-Qur'an kemarin sudah saya sampaikan di kelas 7A dan 7B, ya. Nah, sekarang saya sampaikan kembali ya, karena ini ada kelas 7C dan kelas 7D juga, mungkin kemarin belum sempat mendapatkan gambaran seperti apa pembelajaran T2Q kita ya. Baik, untuk pembelajaran tahsin dan tahfiz kita, saya sampaikan kepada kelas 7A, B, C, dan D, kita belajarnya per kelompok ya, belajarnya per kelompok. Baik, tinggal ini jadi. Nanti insya Allah kelompoknya akan Ustaz sharekan di grup masing-masing. Ya, kelompoknya insya Allah akan Ustaz sharekan di grup masing-masing nanti. Nah, kelompoknya untuk kelas 7A dan kelas 7C, ya. Untuk kelas 7A dan kelas 7C nanti akan bergabung. Ustaz bagi menjadi 3 kelompok. Ya, jadi kelas 7A dan 7C nanti Ustaz bagi menjadi tiga kelompok.
kelas 7B dan kelas 7D nanti akan bergabung juga menjadi tiga kelompok. Ya, jadi nanti pembelajaran Al-Qur'annya dia per kelompok. Gabung antara kelas 7A dan 7C, kemudian 7B dengan 7D. Ya, yang megang 7A dan 7C itu Ustadz Hengki ya, Ustadz sendiri. Kemudian nanti yang megang kelas 7B dan kelas 7D itu Ustadz Anas. Nah, pertemuan kita di jadwal itu sudah ada sebenarnya ya. Pertemuan kita setiap kelompok itu kebagian 3 kali pertemuan dalam satu minggu. Ya, setiap orang atau setiap kelompok itu kebagian 3 kali pertemuan dalam satu minggu ya. Nah, kalau jadwalnya itu tahsin dan tahfiz Quran itu jadwalnya hari Senin pagi ya, pagi sampai siang, kemudian Selasa, Rabu, Kamis itu di siang hari, kemudian hari Jumat di pagi juga sama seperti hari Senin. Ya, nanti insya Allah akan kita sharekan kelompok T2Q-nya masing-masing ya. Kemudian saya sampaikan juga gambarannya ya, karena di semuanya nanti di yang kelas 7 ini semuanya harus tahsin terlebih dahulu atau memperbaiki bacaan terlebih dahulu. Yang ada mungkin ya, yang mungkin sudah dapat semua ya mungkin. Nanti kita akan belajar mungkin. Target kita selama 3 bulan ini ya sampai dengan UTS nanti ya, antum sudah bisa mulai menghafal. Ya, materinya kurang lebih sampai dengan materi mat. Dari bab 1 sampai dengan materi bab mat. Nah, nanti kalau antum cepat selama 3 bulan ini nanti sampai ke materi mat, antum sudah boleh setoran hafalan. Ya, selama 3 bulan nanti sampai UTS. Bahkan kalau bisa yang lebih cepat lebih baik. Mungkin nanti 1 bulan 2 bulan ini sudah selesai sampai mat. Nanti insya Allah Ustadz akan langsung rekomendasikan antum untuk menghafal. Ya. Kemudian setelah itu nanti yang sudah masuk menghafal ya selama semester 1, targetnya kita selama kelas 1 ya, selama kelas 1 nanti sampai semester 1 sampai semester 2 berarti itu minimal antum sudah setoran juz 30. Artinya sudah dapat 1 juz antum setoran. Ya, minimal. Di kelas 7 ya. Kemudian nanti di kelas 8 1 juz lagi, juz 29, dan di kelas 9 nanti 1 juz lagi 28. Itu minimalnya ya, standar minimalnya ya. Standar minimal. Nah, karena kita ada kelas akselerasi, maka antum Ustaz sampaikan silahkan kejar ya, silahkan kejar sebaik-baiknya ya, agar nanti antum bisa masuk kelas akselerasi. Karena akselerasi nanti dia minimal tamat itu 5 atau 7 juz. Ya, luar biasa ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Yudi kepada orang tua antum, bagi ananda yang sudah punya hafalan nanti tamat di SMP 5 atau sampai 7 juz, itu banyak sekali kemudahan-kemudahan ketika antum mau mendaftar ke SMA atau pesantren-pesantren pilihan antum. Ya. Banyak sekali ya, kakak-kakak tingkat kalian kemarin yang sudah punya hafalan 5 juz, 7 juz, itu masuk pesantren tanpa tes. Karena bacaan Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Itu untuk pertemuannya ya, untuk pembelajaran tahsin tahfiz Quran. Tadi ingat tadi ya, jadi kelas 7 minimal antum sudah hafal 7 juz. Nah, tapi kelas 7 yang kemarin sebagai gambaran ya, kelas 7 yang kemarin artinya yang kelas 8 sekarang, kakak tingkat kalian sekarang, itu kelas 7 sudah ada yang bisa menyetorkan hafalannya 3 juz. Nah, luar biasa ya. Kelas 7 sudah bisa menyetorkan hafalannya 3 juz. Nanti kelas 8 3 juz, kelas 9 3 juz, minimal 9 juz berarti antum tamat nanti ya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwasanya silakan antum ketika nanti belajar tahsin dan tahfiz Quran, belajar T2Q, silakan serius. Ya, serius. Kemudian ikuti dengan pembelajaran dengan baik dan semangat ya. Antum harus semangat belajar Al-Qur'an, harus semangat karena tadi Ustaz sudah sampaikan di awal banyak sekali keutamaan bagi orang yang membaca Al-Qur'an dengan baik atau membaca Al-Qur'an dengan tajwid ya. Kemudian di akhir nanti ya, di akhir semester
biasanya kita ada ujian tahfiz. Jadi hafalan Al-Qur'an yang antum hafal itu jangan hari ini hafal kemudian besok hilang. Nah, bagaimana caranya? Murojaah. Jadi hafalannya kenceng, murojaahnya juga kenceng. Ketika nanti ada ujian, antum bisa semua gitu kan. Karena ada juga yang orang yang menghafal hari ini menghafal 2 ayat, hilang 5 ayat. Jadi banyaklah yang hilang daripada yang hafal, gitu ya. Jadi rugi ya. Baik, Ananda sekalian, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan ya terkait dengan pembelajaran tahsin dan tahfiz Al-Qur'an. Kemudian tadi ada urgensi membaca Al-Qur'an, keutamaan membaca Al-Qur'an, keutamaan bagi orang yang menghafal Al-Qur'an tadi ya. Banyak sekali dan itu semuanya bukan hanya nilainya bukan hanya di dunia saja tapi sampai dengan akhirat. Saya sampaikan bahwasanya antum belajar Al-Qur'an tidak akan rugi karena Allah jamin orang yang sibuk dengan Al-Qur'an itu tidak akan Allah sia-siakan baik di dunia maupun lebih-lebih nanti di akhirat nanti gitu kan. Jadi antum silakan berlomba-lomba semangat ya mengikuti pembelajaran T2Q. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Oh ya, terakhir ini ada tugas sedikit ya untuk antum hari ini terkait dengan materi hari ini ya. Tugasnya adalah silakan dicatat. Yang pertama, ini tugasnya video juga ya. Nanti silakan divideokan terkait dengan materi hari ini, yaitu yang pertama antum sebutkan keutamaan membaca Al-Quran. Nah, tadi kan banyak ya keutamaan membaca Al-Quran. Kemudian kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tajwid? Ya, kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tajwid? Ya, silakan nanti boleh siang nanti dikumpul, boleh sore nanti, boleh nanti malam. Divideokan ya, divideokan. Singkat saja, nggak usah lama-lama. Sebutkan keutamaannya. Tadi kan udah saya jelaskan ya keutamaannya. Kemudian tadi ada apa namanya, kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tajwid ya. Singkat saja videonya, nggak usah lama-lama ya, habis juga nanti memori Ustadz ya. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini tadi bisa kita ambil ibrah atau pelajarannya ya. Ustadz mohon maaf apabila ada yang salah, kepada Allah Ustadz mohon ampun. Ustadz akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab? Enggak. Tanya jawab enggak saya? Belum jawab. Masih ada? Bentar aja ya. Bentar aja. Oke, karena waktu masih ada, mungkin bagi Ananda ada yang mau dipertanyakan, boleh silakan diangkat tangannya, nanti kita aktifkan soundnya ya. Silahkan. Mungkin ada yang kurang jelas tadi apa yang saya sampaikan. Ada yang bertanyakan, masih ada waktu sedikit sebelum sesi ini berakhir. Silakan angkat tangannya, nanti kita aktifkan soundnya. Oh ya, bisa diaktifin sendiri moodnya ya. Nah, silakan yang mau bertanya aktifkan moodnya dan angkat tangannya. Itu tugasnya mana tugasnya ada? Enggak ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Miftahul Hasana ingin menanyakan kepada Ustadz, menyetornya melewat pribadi atau lewat WA? Oh, WA iya. Grup. Itu setoran hafalan ya? Iya. Oh iya, baik. Nanti untuk setoran hafalannya, kalau kita masih masa pandemi ya, jadi nggak mungkin tatap muka setorannya ya, nggak mungkin antum datang ke sekolah tatap muka. Jadi setoran Al-Qur'annya nanti via video call ya, sesuai dengan kesepakatan antum dengan guru T2Q-nya nanti ya. Bisa video call WA, bisa juga nanti lewat Zoom ya. Mana baiknya ya. Nah, setorannya juga satu-satu nanti ya, kalau setoran hafalan ya. Nah, setoran hafalan nanti ya kita belajar 3 bulan pertama ini kita belajar tahsin dulu, baru nanti tahfiznya ya, perbaikan bacaan dulu. Tapi nanti gambarnya seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah normal sekolah, ya setorannya
tatap muka ya, bersama dengan gurunya masing-masing nanti ya. Baik, itu ada yang lain? Jelas ya, Ananda ya? Ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ustaz cukupkan ya. Insya Allah udah jelas semua ya. Iya, baik. Tadi udah saya tutup.